Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, teman-teman, Pak Agus Marianto yang saya kagumi. Tadi kita bersama-sama, masih sama-sama di Lido sekarang, dan teman-teman lainnya yang saya tidak bisa sampaikan satu-satu. Nah, saya nggak akan memaparkan nih Pak Agus Fanar. Jadi karena judulnya Kongko-Kongko, kita Kongko-Kongko aja yang ngobrol-ngobrol. Supaya kita rileks, jadi nggak tegang dan nggak formal. Nah, jadi pertama-tama saya mau sharing sedikit suasana tadi acara yang di Lido. Nah, kita mulai dari situ dulu. Nah, jadi ada tiga section yang saya akan paparin. Section pertama adalah apa sih yang terjadi perdebatan di nuklir saat ini gitu ya, yang mungkin tercermin di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Nah, yang kedua adalah apa sih permasalahan daripada perencanaan energi Indonesia. Karena tanpa memahami dua hal itu, kita maka tidak akan bisa melihat pertanyaan apakah PLTN itu urgent apa tidak, gitu ya. Kita harus memahami perencanaan energi Indonesia dan kaitannya terhadap capaian net zero emisi. Nah, yang ketiga baru saya akan berbicara tentang perkembangan updates rencana Torkon dan bagaimana kaitannya dengan BRIN. Nah, pertama saya akan sampaikan dulu suasana tadi. Jadi jelas suasana tadi adalah acara ini diinisiasi oleh Bapeten. Nah, jadi memang ini inisiatif yang dilakukan Bapeten saya angkat jempol karena basically Bapeten mencoba, karena di dalam PLTN ini kan regulator banyak sekali ya. Jadi menyatukan semua regulator supaya ada suatu persamaan dan ada suatu rencana kerja yang konkret dalam rangka melakukan persiapan PLTN. Nah, namun demikian, satu hal yang akhirnya terlihat di situ nggak matching adalah kapan masuknya PLTN. Ya, jadi sebenarnya ada dua hal yang nggak disadari sama banyak orang. Nah, setelah terjadi pergeseran paradigma tentang PLTN dari yang kira-kira iya. Mohon bisa ada yang di mute? Ya. Tolong di mute. Ya, terima kasih. Jadi terjadi pergeseran sebagaimana mungkin Bapak Ibu di sini semuanya paham. Saya sudah hampir dari 2015 melakukan ini. Jadi ada suatu pergeseran paradigma Pak Agus yang nggak disadarin. Jadi pergeseran paradigma itu sekitar 2 tahun yang lalu mundur ke sana, PLTN itu masih dibahas jika PLTN dibangun. Nah, sekarang pasca 2020 sebenarnya sudah bergeser, tidak lagi if tetapi when. Artinya pintu itu sebenarnya terbuka, ya. Jadi kita sekarang pemerintah bukan lagi mengatakan jika, kapan. Dulu kan ketika kita masih 2015, 16, 17, 18, 19 gitu ya, masih PLTN dibangun kapan? Ya ntar kapan-kapan lah, kira-kira gitu jawaban pemerintah kan. Kapan-kapan aja lah gitu, nggak pernah ada timetable yang jelas. Nah, sekarang perbedaannya udah nggak dibahas lagi jika, tetapi kapan. Nah, kapan inilah yang akhirnya terjadi perdebatan. Nah, mulai dari 2050, 2049, 2040, 2045. Nah, jadi banyak sekali KL itu memberikan peta jalan. Nah, khususnya peta jalan yang mendominasi adalah peta jalan ESDM yang mengatakan 2049, dan KLHK mungkin dia mereplikasi ESDM karena berbasisnya RUEN menyatakan 2050. Lalu ada peta jalan DEN juga yang mengatakan 2040 ya. Nah, namun ada satu peta jalan dari satu KL yang nggak dibahas, nggak diungkapkan, namun menurut saya adalah yang paling realistis dan paling objektif, yaitu peta jalan net zero emisinya Bappenas. Nah, saya melihat Bappenas itu adalah yang paling objektif, mengingat Bappenas itu tidak punya kepentingan. Nah, Bappenas itu sesungguhnya bila mana tadi dari Bappenas hadir, namun pembicara dari Bappenas itu tidak mengungkapkan dokumen perencanaannya. Nah, sehingga dari
dari pembicara dari Bappenas itu mengatakan 2040 atau lebih cepat. Namun demikian, bila mana kita melihat dokumen perencanaan Bappenas, itu jelas tertulis di dokumen perencanaan Bappenas, PLTN itu untuk mencapai net zero harus masuk antara 2030 dan 2035. Nah, bila kita melihat angka 2030-35, maka ini matching dengan rencana Thorcon, karena memang rencana kita dalam sebelum 2030 harapan kami sudah bisa komersial. Nah, bahkan di dalam perencanaan Bappenas ditargetkan untuk mencapai net zero di 2060 itu dibutuhkan, jadi total itu menurut Bappenas by 2060 100% itu adalah EBT. Nah, huruf B di dalam EBT itu kita tahu adalah nuklir. Nah, dari 100% itu 18% itu adalah nuklir menurut rencana Bappenas. Jadi kalau kita lihat rencana Bappenas 18% itu kurang lebih sekitar 90-an gigawatt. Jadi kalau kita translasinya ada sekitar 100 lebih PLTN. Jadi sesungguhnya dan saya melihat bahwasanya perencanaan energinya yang dilakukan net zero Bappenas itu sangat objektif. Jadi jelas disinilah mengapa terjadi perbedaan-perbedaan tahun kapan masuknya. Inilah menurut saya yang seharusnya menjadi pokok kunci pembahasan teman-teman nuklir. Bukan masalah teknologi, bukan masalah dan lain-lain ya, proven apa nggak proven dan lain-lain. Karena kalau kita tidak menggeser, kalau kita masih bicara di 2049, mungkin ngapain kita bikin seminar kayak beginian? Ngapain Bappetan juga bikin perencanaan? Ngapain pula bikin Nepio sekarang kalau masih 40 tahun lagi dari sekarang, gitu ya. Nah, jadi inilah pokok permasalahan menurut saya. Kapan masuknya? Karena kalau 40 tahun dari sekarang ya saya rasa saya juga nggak tertarik, Pak Agus. Betul nggak sih ya? Karena saya juga mungkin udah nggak hidup 40 tahun lagi dari sekarang. Nah, jadi ngapain kita berdiskusi kalau masih 40 tahun lagi? Nah, namun yang paling realistis adalah memang menurut hemat saya 2030-35. Nah, mengapa ini saya jelaskan? Nah, mengapa terjadi perbedaan pandangan itu? Itulah yang kita harus tahu underlying root causes-nya. Nah, underlying root causes-nya saya lihat di sini adalah pertama adalah misinformasi pemerintah tentang PLTN, misinformasi gitu ya. Bukan cuma misinformasi tentang PLTN, tetapi juga misinformasi atau pandangan yang salah tentang renewables gitu ya. Jadi pertama, misinformasi tentang PLTN. Nah, masih adanya kegamangan menurut saya, kegamangan dari sisi pemerintah, khususnya mungkin ESDM, terhadap isu PLTN gitu ya. Jadi kata-kata opsi terakhir itu masih menggema, masih ada di balik itu, yaitu isu keselamatan. Walaupun sesungguhnya faktanya untuk diketahui, mungkin teman-teman di sini semua udah tahu, PLTN bila mana atau nuklir, energi nuklir bila kita lihat dari sisi keselamatan, bila mana indikator keselamatan aman atau tidak amannya daripada sesuatu anything adalah kematian, maka angka kematian daripada PLTN itu adalah yang paling terkecil. Jadi sesungguhnya isu keselamatan bukan harusnya isu. Nah, inilah satu hal yang harusnya kita terus-menerus kita kemukakan. Betul bahwasanya pernah terjadi kecelakaan, Fukushima, Chernobyl, Himalaya gitu ya. Namun demikian tetap dengan semua kecelakaan itu PLTN itu paling aman. Nah, itu isu pertama yang saya rasa harus terus dikumandangkan gitu ya. Nah, sehingga nggak lagi ragu-ragu. Nah, yang kedua adalah tentunya bahwasanya dengan adanya RUU EBT yang sebentar lagi juga diketok, ya mungkin tahun ini mudah-mudahan diketok, di mana nuklir itu masuk, maka bila mana diketok, seharusnya isu opsi terakhir itu tidak lagi menjadi isu karena tidak lagi valid, nggak lagi relevan, gitu ya. Nah, itu isu pertama. Jadi bahwasanya adanya persoalan-persoalan masalah misinformasi tentang nuklir gitu ya. Pertama tentunya adalah isu keselamatan. Nah, isu berikutnya lagi yang saya lihat adalah persoalan yang selalu menjadi isu adalah nuklir itu mahal gitu ya. Nah, itu isu yang selalu klasik lah di mana-mana. Memang masalah mahal atau murah itu tergantung bagaimana kita melihat ya. Melihat
pokok persoalannya. Nah, kalau Thorcon memang karena kita konsepnya adalah jualan listrik, bukan jualan reaktor, dan kita udah komit sama pemerintah, kita ada di level 6 sen, maka ya pasti kita akan bersaing dengan batu bara. Namun demikian, karena umur PLTN itu umurnya 80 tahun, jadi kalau kita lihat LCOE-nya kita bagi dengan 80 tahun, dengan pembangkit batu bara yang mungkin umurnya cuma 60 tahun atau 40 tahunan, apalagi dengan renewables yang cuma 30 tahunan, maka jelas pasti LCOE-nya rendah sekali, ya. Nah, jadi itu relatif lah kalau kita bicara mahal dan murah sebenarnya, tergantung kita bicara bagaimana. Yang ketiga yang selalu muncul juga adalah isu limbah. Menurut saya limbah adalah isu yang tidak pertama, limbah nuklir itu kalau kita lihat total produksi limbah, apa sih sekarang kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan limbah? Semua kegiatan ekonomi pasti menghasilkan limbah. Nah, limbah nuklir itu totalnya adalah 1/200.000 daripada limbah industri, jadi kecil sekali. Kemudian limbah itu juga ada ditaruh di dalam dry cask, disimpan, dikelola, dan lain-lain. Jadi saya nggak melihat limbah itu sebuah isu yang besar, ya. Memang dibesar-besarin, namun nggak besar, karena juga udah ada Bapeten dan lain-lain, bahkan di dalam Undang-Undang Tenaga Nuklir harusnya badan pelaksana yang melakukan itu, ya. Dan memang nggak pernah ada kecelakaan limbah, ya. Bahkan salah satu isu di dalam European Union yang kan sekarang kita harus sadari bahwasanya di European Union itu sekarang sudah mengkategorikan nuklir itu green energy. Jadi green energy. Untuk menjadikan nomenklatur atau taksonomi nuklir sebagai green energy, salah satu isunya adalah limbah, Pak Agus. Ya, nah, limbah dan dampak terhadap lingkungan ini yang kita juga harus sadari. Nah, selama 2 tahun European Union gitu ya assign suatu kajian oleh banyak saintis, melibatkan banyak negara untuk mengkaji pertanyaannya, apakah nuklir itu ramah lingkungan apa tidak. Nah, kesimpulannya itu dirilis tahun lalu 2020. Kesimpulannya adalah di dalam kajian yang dilakukan EU itu bahwa nuklir itu tidak memberikan dampak lebih besar dibanding dampak terhadap manusia dan lingkungan lebih besar dari pembangkit renewable lainnya. Ingat itu kata-kata. Tidak memberikan dampak lebih besar, ya. Artinya apa? Dengan kata lain, European Union dalam kajiannya mengatakan dampak nuklir, ya, terhadap lingkungan itu sama saja dengan dampak PLTB, bayu, angin, atau hydro terhadap lingkungan, nggak lebih besar, ya. Termasuk juga limbah, ya. Karena asumsinya limbah itu dikelola, ya. Tentunya bukan asumsinya limbah itu dibuang, ya. Nah, dengan kajian itu tahun ini itu akhirnya diperdebatkan lah. Tentunya dari ada berapa 27 negara yang menentang itu cuma Jerman, Denmark, dan Austria. Kita paham kenapa Jerman. Tapi negara-negara lain akhirnya menerima bahwasanya nuklir itu adalah green energy, nuklir dan gas. Artinya isu limbah itu kalau kita mengacu kepada kajiannya European Union seharusnya nggak lagi diisukan. Uang udah dikaji secara saintifik gitu ya. Kenapa terus-menerus saya lihat dalam paparan semua KL, isu nuklir itu selalu limbah, dan limbah gitu ya. Nah, jadi ini menurut saya nomor satu, kalau kita ingin memperjuangkan nuklir, kita juga harus memberikan suatu pemahaman yang jelas gitu ya. Itu poin pertama. Jadi inilah adalah isu-isu yang mungkin kita harus luruskan. Berikutnya adalah persoalan daripada perencanaan energi kita, gitu ya. Nah, kita tahu sebelum saya ngomong gitu, saya mau mengutip sedikit. Tadi saya sudah kutip pernyataan Presiden. Ya, Presiden ketika dalam sambutan EBTKI Connect yang kurang lebih di November atau Desember 2021 kemarin, Presiden itu marah, ya. EBTKI Connect itu adalah acara puncak daripada EBT ya, yang diselenggarakan oleh METI. Jadi diundanglah Presiden memberikan kata sambutan. Kata sambutan Presiden itu dengan nada yang marah.
Kenapa ada yang marah? Karena Presiden mengatakan begini. Presiden mengatakan bahwasanya ini kita membahas transisi energi sudah dari tahun ke tahun tidak ada solusi. Kata Presiden, nggak ada solusi. Nah, basic ini bisa lihat di video sih, di Google aja. Sambutan Presiden EBTK Connect, maka bisa lihat. Tapi saya simpulkan aja. Presiden marahnya kenapa? Marahnya karena begini. Presiden mengatakan, untuk transisi energi katanya kita akan pakai EBT. Sementara kita tahu EBT itu adalah mahal. Pertanyaan Presiden, bahwasanya siapa yang mau nanggung selisih biaya ini? Biaya antara, basically transisi energi, apa sih makna transisi energi? Kita harus pahami dulu. Makna transisi energi adalah mentransisikan dari batu bara menjadi yang kotor menjadi yang bersih. Nah, tentunya yang bersih itu adalah mahal. Yang kotor adalah murah. Jadi ada selisih, kata Presiden kan, ada selisih. Siapa yang mau menanggung selisihnya? Siapa? Karena APBN-nya nggak ada. Presiden nggak mau nanggung APBN-nya. Kedua, Presiden juga berkata, jangan harap bisa naikin TDL. Nggak boleh, karena naikin TDL artinya memicu inflasi. Sementara kita tahu inflasi saja tanpa harus naik TDL di 2023 itu akan berkisar di 2023 ya, antara 3 sampai 5%. Sementara kenaikan upah itu maybe cuma 1%, maka pasti terjadi penurunan daya beli. Presiden paham sekali. Karena Presiden sangat paham. Menurut saya agak kagum juga dengan Presiden kita karena jelas lebih paham daripada kebanyakan orang energi. Karena energi itu prinsipnya Pak Agus adalah dua hal kan. Prinsip energi itu bukan menyelamatkan bumi kan sebenarnya, bukan untuk menjadi clean, tetapi prinsip energi adalah menggerakkan ekonomi. Untuk bisa menggerakkan ekonomi, energi itu harus affordable, harus terjangkau, dan harus reliable. Ya kan, harus handal. Barulah dia harus bersih. Jadi jangan bersihnya di depan. Ya, nomor satu prinsipnya affordable dulu, reliable dulu, dan bersih. Jangan bersih baru yang lainnya, sehingga akhirnya karena bersihnya ditaruh di depan, kita terjadi suatu permasalahan sekarang yang dikotomi gitu. Nah, saya memahami persoalan Presiden, kenapa Presiden marah-marah, karena ternyata yang nggak banyak orang sadari, biaya yang diajukan untuk transisi energi memakai skema yang tadi Pak Agus sudah paparkan, adanya namanya solar cukup besar, adanya CCSU, adanya baterai, adanya hidrogen, dan macam-macam itu yang luar biasa besar, harganya 400 triliun per tahun Pak Agus. Saya ulang lagi ya, 400 triliun per tahun. Yang artinya untuk mencapai net zero di 2060 itu butuh, siap-siap ya, jangan pada kaget ya. Tolong siap-siap angka ini, 16 juta triliun. Saya ulang lagi, 16 juta triliun. Terakhir saya ulang lagi, 16 juta triliun. Kaget nggak? Teman-teman kaget nggak? Itulah mengapa Presiden marah. Siapa yang mau bayar 16 juta triliun? Gitu ya, siapa yang mau bayar 16 juta triliun? Inilah kadangkala yang nggak difahamin. Disinilah menurut saya nuklir itu bisa berpartisipasi. Mengapa? Kenapa segitu mahal? Karena kenapa? Karena untuk kita pertama gitu ya, biaya, kita ngomong biaya. Dengan segitu banyaknya solar dan angin, maka dibutuhkan segala macam peralatan. Salah satunya baterai, salah satunya macam-macam gitu ya. Itu semua ada biayanya. Sementara baterai itu juga nggak murah. Baterai itu nggak murah. Kita bicara baterai 15-20 sen. Baterai gitu ya. Sampai maybe bisa ada yang 30 sen per kWh. Memang maybe suryanya murah, tetapi baterainya kan mahal. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah baterainya bisa 24 jam? Kan enggak, baterai itu maksimal 4. Lalu bagaimana CCSU? CCSU kedengarannya memang bagus gitu. Wah, PLTU bisa diperpanjang umurnya, lalu ditangkap segala macam, lalu di-store. Persoalannya apa? Persoalannya harganya mahal juga Pak Agus.
CCS itu harganya kurang lebih 100 sampai 150 dolar per ton CO2 store. Ya, artinya untuk 1000 megawatt PLTU, we are looking setiap tahun pemerintah harus membayar 6 triliun. Itu duit dari mana 6 triliun? Kalau kita pakai CCSU. Belum lagi pertanyaan di mana di store-nya. Di dalam rencana yang saya baca, di dalam rencana SDM itu, atau PLN, itu akan ditaruh di dalam lobang-lobang pengeboran minyak. Oke, fine, itu bagus. Namun SDM pun melalui Lemigas sudah melakukan kajian bahwasanya seluruh lobang bekas pengeboran minyak itu di Pulau Jawa, kalau seluruh PLTU di Pulau Jawa itu pakai CCSU, maka hanya bisa menyimpan total CO2 dari PLTU yang ada di Pulau Jawa selama 2 tahun, Pak Agus. Cuma 2 tahun. Karena kenapa? Karena juga nggak bisa, itu kan memberikan tekanan. Ya, memberikan tekanan CO2 dipompa ke dalam tanah dan memberikan tekanan yang juga bisa akhirnya membuat suatu pergeseran daripada plat tektonik kan. Nah, yang paling aman cuma 2 tahun. Pertanyaannya lebih dari 2 tahun mau di kemana CO2-nya nih, mau di store? Itu nggak pernah ada yang mikirin. Jadi menurut saya, pandangan saya, semua perencanaan energi ini kira-kira bukan saja membutuhkan biaya yang luar biasa besar, namun menurut saya nggak realistis. Intermittency bagaimana? Bagaimana kita menjawab intermittency? Baterainya dari mana? Baterainya bisa apa tidak? Jadi inilah menurut saya persoalan-persoalan yang menurut saya kurang realistis. Bukan cuma hanya dari biaya, ya bukan cuma dari biaya, tetapi juga dari sisi reliability ya, reliability. Karena kalau kita jalankan ini, Presiden itu tahu sekali, ya kalau tidak ada bantuan internasional 400 triliun setiap tahun ini, maka yang akan menderita itu rakyat karena tarif listrik akan naik. Yang akan bleeding itu APBN. Nah, disinilah PLTN itu bisa menjawab. Itu bisa menjawab karena khususnya PLTN itu dia pertama bisa artinya ketika dia beroperasi dia nggak butuh baterai, dia nggak butuh backup, dia nggak butuh apa-apa gitu ya. Sama sekali nggak butuh kan, nggak butuh apapun juga ya karena dia beroperasi dengan kapasitas faktor 90% gitu ya. Nah, berikutnya lagi, poin berikutnya, ada suatu mispersepsi ya, bahwa untuk mencapai net zero atau begini, bahwa premisnya energi terbarukan itu, khususnya yang intermittent renewables atau intermittent renewables kayak angin dan surya, bertambah banyak, ya, this is premisnya ya, bertambah banyak terpasang renewables, maka bertambah turun emisinya. Pertanyaannya apa betul? Apa betul premis itu? Kita semua scientific di sini ya. Kita semua di sini terpelajar, semua scientific. Problemnya nggak pernah ada satupun juga orang membaca data, Pak Agus. Betul tidak? This is very simple questions ya. Very simple question untuk orang yang terpelajar. Betul tidak premisnya ya bahwasanya bertambah besar kapasitas terpasang renewables, maka bertambah turun emisinya. Fakta empiris, Agus, tidak benar. Fakta empiris tidak benar. Kita cukup melihat bukti antara carbon intensity Jerman yang hampir 40% itu renewable dengan carbon intensity Prancis yang renewables-nya itu cuma 5%, 75%-nya itu PLTN. Ya. Jadi untuk diketahui, carbon intensity-nya Prancis itu hanya 5% renewables, 75% PLTN, itu 50 sampai 70 gram CO2 per kilowatt hour. Sementara carbon intensity-nya Jerman itu antara 300 sampai 400 gram CO2 ekuivalen per kilowatt hour. Jadi jelas itu tidak terbukti.
Namun demikian, ada juga orang yang benar-benar actually mengagregat data ini. Jadi ada seorang ilmuwan dari Australia, namanya Grant Chalmers, bisa di Google. Dia mengagregat semua data dari para carbon intensity, solar, nuklir, dan lain-lain. Dan ternyata yang terbukti terjadi penurunan secara signifikan ya dengan penambahan kapasitas itu, artinya carbon intensity-nya turun dengan penambahan kapasitas terpasang, hanyalah nuklir dan hydro. Sementara angin dan surya itu flat. Kenapa? Pertanyaannya kenapa demikian? Ya jawabannya sederhana, karena capacity faktornya cuma 25%, at the best 30%. Artinya 70% itu yang beroperasi bukan renewables-nya. Yang beroperasi itu adalah backup power-nya yang most likely adalah fosil. Jadi inilah juga yang kita harus pertanyakan. Itu ya. Jadi inilah menurut saya yang seharusnya kita di orang-orang nuklir dan juga yang teman-teman yang kita semua merasa terpelajar, yang kita juga harus meluruskan fakta ini. Fakta tentang emisi, fakta tentang keselamatan nuklir, fakta tentang perencanaan energi, fakta tentang intermittency yang menjadi masalah bagi kehandalan grid. Oke? Nah, itu section kedua. Nah, yang terakhir adalah tentang Thorcon ini sendiri. Oke. Nah, jadi begini Pak Agus. Sebagaimana diketahui, kita sudah dari 2015-16 ya. Nah, kita artinya saya sampaikan sekarang bahwasanya proposal Thorcon itu adalah kita akan membangun PLTN itu melalui tahapan prototipe ya. Prototipe itu tentunya adalah reaktor daya non komersial. Sebagaimana diketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang 10 reaktor daya non komersial itu dapat dibangun oleh badan pelaksana gitu ya. Sekarang dulu Batan, sekarang menjadi BRIN, dan sebagaimana diketahui bahwa kami PT Thorcon Power Indonesia sudah menandatangani MOU dengan BRIN ya. Maka jalur untuk pembangunan prototipe itu reaktor daya non komersial itu sebenarnya terbuka. Namun demikian Pak Agus, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya yang diturunkan akhirnya menjadi PP 5 2021 tentang perizinan berusaha, sebenarnya itu udah terbuka juga kemungkinan peluang karena udah ada KBLI untuk PLTN. Jadi KBLI untuk PLTN itu udah muncul. Artinya kalau KBLI untuk PLTN udah muncul dan PT Thorcon Power Indonesia adalah satu-satunya perusahaan saat ini yang memiliki KBLI PLTN atau reaktor nuklir. Nah, jadi berdasarkan PP 5 2021 sebenarnya perusahaan swasta itu, dan karena di dalam PP 5 2021 sebenarnya nggak dibedakan antara reaktor daya atau non-daya atau komersial non-komersial, nggak dibedakan. Cuman bicaranya reaktor nuklir aja. Jadi sebenarnya itu terbuka juga peluang untuk swasta itu bisa membangun prototipe melalui PP 5 itu. Namun demikian, itu terbuka untuk banyak interpretasi lah. Tapi either way, maksudnya kita sekarang dengan adanya BRIN, kerjasama, dan dengan adanya ini terbuka. Jadi yang kita bangun adalah prototipe, gitu ya. Prototipe ini kita harapkan bisa dibangun di 2025, 2028, 2029 udah bisa lolos dapat izin license, dan mudah-mudahan 2030 atau 32 atau 33 udah bisa beroperasi secara komersial. Nah, jadi dengan demikian artinya kalau kita udah bisa komersial 2030 atau ya 32, 33 lah kira-kira antara di 30-an, maka kita bisa menjawab transisi energi. Kenapa, Pak Agus? Karena di dalam transisi energi salah satu yang diinginkan oleh pemerintah adalah mendecommissioning atau menyetop pemakaian batu bara dimulai 2025. Nah, berakhir di 2040. Maka kalau misalnya Thorcon, di mana kita bisa beroperasi 90% dengan keekonomian kita bersaing dengan batu bara, kita bisa beroperasi komersial 2030, kita dapat menjawab transisi energi tersebut.
Ya, artinya gradually kita bisa menggantikan PLTU batubara. Nah, inilah juga yang mungkin kita harus pahamin juga. Nah, pahaminnya apa sih? Sekarang gini, ketika kita bicara transisi energi, yang kita gantikan kan adalah PLTU batubara ya sebenarnya. Nah, PLTU batubara kita lihat coba kriteria PLTU batubara. Jadi kalau kita mau menggantikan sesuatu dengan sesuatu lain, Pak Agus, maka kita harus memiliki yang penggantinya harus memiliki kriteria yang sama atau lebih tinggi. Betul nggak? Pasti kita semua setuju lah ya. Nah, apa sih kriteria batubara? Pertama, kriteria batubara itu adalah dispatchable. Dispatchable itu artinya dia bisa masuk kapan saja. Bam! Gitu ya, nggak tergantung cuaca, nggak tergantung udara, nggak tergantung angin. Dispatchable, gitu ya. Yang kedua adalah bahwasanya capacity faktornya itu harus di atas 75%. Gitu ya. Jadi dengan dua kriteria itu sebenarnya hydro dan geothermal itu masuk. Karena dua-duanya hydro, nuklir, geothermal, dia bersih, termasuk nuklir, dia dispatchable, dan dia juga capacity factor-nya di atas 75%. Walaupun nuklir mungkin di atas 90%. Nah, kriteria ketiga adalah dia keekonomian. Harus memiliki keekonomian tentunya setara dengan batubara. Nah, kata-kata ini sebenarnya di dalam RUPPL itu udah bunyi, yaitu yang disebut namanya EBT baseload. Ya. Nah, kalau kita lihat definisi EBT baseload di dalam RUPPL, bahkan saya pernah berdiskusi sama salah satu direktur direktur PLN. Nah, Jawa itu punya 35.000, kurang lebih 35.000 giga total pembangkitan ya, total pembangkit listrik. Dari 35.000 giga pembangkit listrik di Jawa, Jawa itu paling murah. Kenapa paling murah? Karena ada Paiton dan Suralaya. Paiton dan Suralaya itu murah banget. Dia PLTU yang paling lama dibangun tahun tahun 80-an ya. Itu ada 4.000 di Paiton, ada 4.000 di Suralaya. Itu cost-nya kurang lebih 5 sen, 6 senan lah gitu. Murah banget. Itulah yang membuat Jawa, itulah backbone-nya Jawa, Paiton, Suralaya. Ketika saya tanya, mereka tuh pensiun kurang lebih 2035-an. Pensiun, Paiton 30-35. Saya tanya sama direktur PLN ini, Pak, itu Paiton dan Suralaya kalau pensiun penggantinya apa? Nggak ada hydro. Di mana Jawa bisa dibangun hydro kelas 1000 megawatt tuh nggak ada. 2000. Nggak usah 500 saja nggak ada. Geothermal gimana? Geothermal juga nggak ada. Kan geothermal paling ratusan megawatt. Ini 4000. Saya bilang di jawabannya apa? Jawabannya adalah EBT baseload. Lalu EBT baseload definisinya apa? Kalau kita lihat definisi EBT baseload adalah PLT EBT yang bisa beroperasi 24 jam, ya. PLT EBT yang bisa beroperasi 24 jam, artinya PLT Bayu, PLT Surya itu jelas nggak bisa. Yang keekonomiannya setara dengan batubara. Itu definisinya. Pertanyaannya, ada nggak saat ini? Ya, coba tolong ya, yang paham energi kasih tahu saya, ada nggak EBT baseload ya yang beroperasi 24 jam dengan keekonomian sama dengan batubara? Jawabannya sekarang saat ini tidak ada. Yang mungkin ada siapa? On paper itu Thorcon. On paper. Saya katakan on paper ya, karena kita belum beroperasi. Jadi saya sampaikan ke Pak Direktur PLN ini, Pak, Bapak sadar kan, saya bilang gitu, bahwasanya nggak ada yang bisa dengan kriteria tersebut. Iya, kami sadar, tapi apalagi Pak Bob? Terus Bapak sadar kan, saya bilang, bahwasanya yang masuk itu cuma Thorcon. Iya, kita sadar, memang cuma Thorcon. Lah, inilah yang kadang-kala ketika kita bicara energi, kita juga bukan cuma hanya bicara tentang green energy, clean energy, tapi kita harus bicara juga keekonomian dan reliability. Karena energy is energy. You need to be energy first, ya. Satisfy requirement energy, which is affordable, reliability, baru kita bicara clean-nya. Bukan clean-nya ditaruh di depan. Kalau clean-nya ditaruh di depan dan kita ada masalah ini, masalah 400 triliun, masalah baterai, masalah intermittency, frekuensi, voltase, harmonik, semua ini masalah
yang akhirnya menjadi beban daripada grid. Gitu ya. Nah, jadi ini yang saya perlu ungkapkan. Kembali lagi pada Thorcon. Jadi sekarang, kembali kepada Thorcon. Kita rencana Thorcon itu bagus dalam melakukan implementasi prototipe ini. Kita memahami bahwasanya ada kegampangan dari pemerintah. Oleh sebab itu, yang kita propose ke pemerintah adalah melalui 3 tahapan. Nah, 3 tahapan itu apa? Tahapan pertama adalah yang kita akan bangun, yaitu non-fission testbed platform. Non-fission testbed platform itu adalah reaktor skala 1-to-1, namun kita operasikan tanpa visi, ya, yang rencananya kita akan mulai bangun tahun depan, kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun depan. Di mana kita di situ bisa uji termohidrolik, keselamatan dan lain-lain. Nah, kalau itu udah lolos uji, udah kita tes semua, maka itu rencananya kita akan bangun di Gresik. Kalau itu udah lolos uji, maka baru kita bangun demonstration plan-nya atau prototipenya. Nah, setelah itu kita bangun, lolos uji lagi, baru kita ganti reaktor, kita bangun menjadi komersial. Nah, berikutnya kita tahu bahwasanya ada kemungkinan terjadinya penolakan oleh masyarakat. Nah, kita mengantisipasi itu Pak Agus dengan membangun itu di sebuah pulau terpencil. Dengan kita bangun sebuah pulau terpencil itu, maka kita mencoba menghindari ketakutan-ketakutan masyarakat. Nah, pulaunya itu terpencil, nggak ada orangnya, nggak ada penduduknya, jaraknya 32 km dari Pulau Bangka, sehingga kami yakin supaya nggak ada lagi isu-isu dan lain-lain. Nah, jadi secara ringkas, Pak Agus, itu aja, ya. Jadi supaya kita bisa berdiskusi yang saya sampaikan, tetapi menurut saya yang lebih penting adalah isu PLTN tersebut dan isu energi secara umum untuk mencapai net zero tersebut. Itulah menurut saya isu yang lebih penting dibahas dibanding isu Thorcon itu sendiri. Karena kalau kita nggak menggeser dari 2049, kita tidak bisa menempatkan narasi, maka ngapain kita berdiskusi? Betul kan? Ngapain? Kalau masih 40 tahun lagi gitu ya, saya juga males juga. Kalau masih 40 tahun lagi, ngapain bikin Nepio gitu loh. Jadi itulah menurut saya diskusi yang harusnya lebih kita utamakan. Bagaimana menggeser, narik narasi PLTN itu yang menurut saya narasi-narasi kenapa kegeser ke 2049 adalah karena adanya misinformasi tentang PLTN. Itu aja. Terima kasih Pak Agus.